ini untuk Mas Johannes. Silakan Mbak Retno. Baik. Baik, terima kasih Pak Lukas. Jadi untuk Clara, apakah ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan gitu ya? Mungkin di awal-awal aja agak sedikit kalau awan perkawinan Hmm. itu, kita tuh masih agak gini, karena kita tuh kan mencintai pasangan gitu ya, pasti kita ingin membahagiakan pasangan. Jadi, sedangkan saya di sisi perempuan yang di dunia patriarki ini, apalagi di Indonesia gitu ya, orang Jawa itu kan kepala rumah tangga adalah laki-laki gitu. Pada umum banyak orang yang menikah misalnya beda agama gitu, itu perempuannya ngikut laki-laki gitu biasanya kan gitu. Nah, Hmm. saya ini kan termasuk yang balelo, kalau saya bilang saya perempuan yang balelo. Tapi kan saya balelonya komitmen juga sama suami ya, maksudnya dari awal bukan di tengah-tengah, tapi dari awal sudah komitmen. Itu sempat juga membuat saya agak sedikit bimbang gitu ya. Saya ini demi baiknya nanti anaknya, apakah saya ngikut ke Katolik atau gimana gitu ya, baiknya gimana, itu sempat sih. Karena kebetulan saya sendiri memang sejak sebelum menikah itu, dari pacaran, saya sudah nemanin dia ke gereja gitu kalau hari Minggu. Sampai sampai sekarang, sampai anak-anak itu SMP, itu saya setiap ke gereja hari Minggu pasti saya ikut gitu, karena ya saya menemani anak-anak kan, anak-anak dari kecil nanti, ke sana kemari kan pasti harus ada saya gitu. Sampai udah SMP baru saya bilang, "Kalian udah besar, kenapa harus ibu nemenin terus?" Gitu. Jadi, kemudian saya baru menemani paling kalau Paskah atau, Natal gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri sih nggak pernah dalam arti kalau keimanan saya nggak pernah terganggu hubungan saya dengan Tuhan, tapi hanya kalau kebimbangan saya itu sebagai manusia aja sih, manusia yang kemudian, saya juga memikirkan baiknya gimana sih, apa harus sama atau enggak gitu. Tapi kalau dalam hati saya ya nggak pernah berubah gitu dari hati saya, dan justru itu meningkatkan kedekatan saya kepada Tuhan karena saya, eee, ingin apa ya, ketika saya meyakini kepercayaan saya tentunya kan, untuk bisa menjelaskan kepada suami saya atau anak saya nanti, saya harus mempelajari ini dengan benar, saya harus menjalankannya, saya menemukan, kesaksian-kesaksian yang bisa saya ceritakan, yang membuat saya menjadi lebih baik. Kan agama tuh tujuannya untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik, atau kalau di kita menjadi, orang yang berbudi pekerti luhur. Kalau budi pekerti itu kan hanya moral ya kalau kita di kepercayaan. Kalau budi pekerti luhur itu adalah budi pekerti yang keluar karena kedekatan kita atau kedekatan dengan Tuhan, sehingga budi pekerti itu bukan hanya ingin kita buat-buat kelihatan supaya baik, tapi memang dia ya di rumah seperti itu baiknya, di luar ya seperti itu baiknya. Tapi kalau budi pekerti kan hanya bisa aja di luar kita baik sama orang, tapi belum tentu di dalam itu dia baik juga gitu. Nah, kalau yang budi pekerti luar itu karena kedekatan kita kepada Tuhan, sehingga kebaikan kita itu memang dari dalam. Nah, itu yang kemudian saya seperti, saran sesepuh saya, buktikan bahwa ajaran kamu itu memang, bisa membuat menjadi sumber ketentraman dalam keluarga. Jadi itulah yang ya saya upayakan. Jadi justru itu membuat saya semakin dekat kepada Tuhan gitu. Ketika misalnya, oh suami saya menyebalkan gitu misalnya, nah, itu saya nggak menyalahkan suami saya, justru saya yang balikan ke saya. Berarti saya masih kurang kedekatan saya kepada Tuhan sehingga saya belum punya keluhuran membuat dia tidak marah misalnya, atau membuat dia itu, tidak tersinggung gitu. Jadi semua itu justru, apa yang terjadi yang tidak enak di lingkungan keluarga saya, itu saya kembalikan bahwa saya yang harus berusaha memperbaiki diri saya. Jadi bagi kami perbedaan itu dan saya juga malah justru support ke suami saya bahwa, ya kamu harus lebih baik jadi seorang Katolik yang baik. Ke anak-anak saya juga ketika dia, mulai SD, kan dari lahir tidak saya baptis dari lahir, tapi baptisnya setelah dia yang mau gitu. Jadi waktu SD teman-temannya mulai, sudah krisma, dia baptis aja belum. Nah itu baru dia mulai minta gitu ya, saya bilang, "Ya silahkan nggak apa-apa, tapi jadi Katolik yang, bukan Katolik KTP atau Katolik yang hanya, eee, apa, ya itulah, tidak dituangkan atau tidak diimplementasikan atau diwujudkan dalam perilaku." Jadi ketika di Katolik contohnya adalah Tuhan Yesus, ya kamu harus mencontoh perilakunya seperti apa dalam mengasihi sesama, saya bilang gitu. Jadi anak saya lebih sekarang ya beragamanya itu beragama yang, berketuhanan, jadi mungkin tidak fanatik. Jadi lucu anak saya yang bungsu itu malah ngomongnya,
"Bu, saya nggak mau cari suami yang kerjaannya buka Alkitab." Dia bilang gitu, karena jadi fanatik, jadi nggak suka gitu. Jadi, nah, itu mungkin ya karena campuran antara suami saya sama saya ya, jadi saya lebih kan dia bilang juga di Katolik kan Romo bilang juga, yang penting adalah perbuatan, dia bilang gitu kan, bukan harus, hafal Alkitab misalnya gitu, atau harus yang ke gereja setiap minggu misalnya gitu, walaupun dia berusaha, ke gereja, tapi maksudnya tidak seperti itulah penilaiannya. Begitu sih, jadi, dari saya mungkin sharing saya, Pak.